yang Tuhan mau. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam merdeka. Wow, senang sekali ada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang antusias, yang kreatif. Wow, kepingin saya ibadah lagi minggu depan di sini ya. Puji Tuhan, saya senang sekali ya melihat gereja baptis yang energik ya seperti GBC. Puji Tuhan. Horas, menjua-jua. Yes. Hari ini saya tidak sendiri pakai ini ya, ada bang saya di sini. Ya, Jahubu, ada Jahubu? Oh, Yahubu ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini dalam rangka tukar mimbar kami ada di sini. Terima kasih buat kesempatannya dan mengajak Bapak Ibu belajar hari ini bersama-sama dari kitab Galatia. Judul firman Tuhan hari ini adalah anak-anak perjanjian. Diambil dari Galatia 4 ayat yang ke 21 sampai 31. Yuk kita buka Alkitab kita. Galatia 21 ayat yang Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Sudah ketemu? Amin. Kita baca sebentar sebelum kita akan masuk. Ayat pertama, Bapak Ibu, ayat yang kedua dan seterusnya. Saya mulai ayat yang ke-21. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa melalui dua anak, seorang dari perempuan yang menjadikan dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup di dalam perhambaan dengan anak-anaknya. 26. Tetapi Yerusalem sebagai perempuan yang mulia, dan dialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi 30. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak perempuan merdeka. Amin. Puji Tuhan. Saat ini Indonesia sedang banyak terjadi hura-hara. Dulu tahun 98 terjadi seperti yang Bapak Ibu tahu, terjadi demo besar. Dan orang-orang yang demo tahun 98 itu mungkin saat ini sudah menjadi pemimpin-pemimpin, dan mereka juga didemo oleh generasi sekarang ini. Dan mungkin juga para pendemo sekarang ini ketika mereka duduk di pemerintahan juga akan didemo. Kenapa Bapak Ibu? Sebenarnya bukan masalah DPR yang banyak gajinya, bukan masalah tukang ojol yang dilindas, tetapi karena apa? Ada satu sistem yang dijalani, yang membawa manusia ujung-ujungnya akan bertikai, ujung-ujungnya akan buat susah sendiri. Ya, Pancasila sebagai ideologi bangsa kita hanya sebagai pajangan, hanya sebagai slogan, tidak pernah dihidupi. Sehingga apa? Indonesia seperti yang kita lihat saat ini. Dan bagaimana kita sebagai orang percaya? Alkitab sudah katakan kita ini adalah anak-anak perjanjian. Kita ini adalah anak-anak merdeka. Oleh apa kita dimerdekakan? Oleh Injil Kristus. Oleh Injil kasih karunia Allah. Tetapi apa yang terjadi?
Apakah semua orang Kristen sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan? Banyak terjadi tidak sesuai dengan yang Alkitab katakan. Kenapa? Karena Injil hari-hari ini hanya sebagai sebuah slogan. Injil akhir-akhir ini hanya sebagai sebuah pajangan kekristenan, tidak pernah dihidupi. Padahal Alkitab sudah katakan, Bapak Ibu, Injil adalah kekuatan Allah. Sehingga seharusnya kalau dikatakan Injil kekuatan Allah, kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kuasa, yang tidak sama dengan dunia ini, yang tampil beda. Kita pun mungkin kalau ada di pemerintahan, mungkin juga kita melakukan hal yang sama. Kenapa? Kita masuk ke dalam sistem yang selalu membawa kita ujung-ujungnya seperti itu. Tapi yang membuat kita berbeda adalah ketika kita menjadikan Injil bukan sebagai pajangan, bukan sebagai slogan, tetapi sebagai filosofi hidup, sebagai pedoman hidup, sebagai pegangan hidup kita. Tidak hanya sebagai slogan, tapi sebagai kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di ayat 24 dikatakan, dua ketentuan Allah yang berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Lewat perikop yang kita baca, ada dua ketentuan Allah yang menjadi pondasi sistem kehidupan manusia. Kalau Pancasila, Undang-Undang Dasar menjadi pondasi hidup kita, menjadi cara hidup kita, sistem dan pola hidup kita, ya, mungkin Indonesia makmur, aman dan sentosa. Amin ya Opa. Tetapi nyatanya tidak. Karena manusia itu cenderung hidup menurut maksud, tujuan, cara, dan kekuatannya sendiri. Ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat yang telah menebus kita, terusnya hidup kita bukanlah suka-suka kita. Hidup kita bukanlah aku lagi, tapi hidup kita adalah Yesus yang hidup dalam diri kita. Artinya, maksud kita, tujuan kita, cara kita, kekuatan kita, semua bersumber dari Tuhan, bukan lagi dari diri kita. Tadi kita sudah membaca Bapak Ibu, Hagar itu digambarkan seperti Gunung Sinai, Yerusalem duniawi, anaknya Ismail, dia juga satu lambang dari sebagai perjanjian lama. Waktu hukum Taurat diberikan, 3.000 orang mati, saudara. Lalu ketika Hagar sudah mengandung, ia menganiaya Sarah. Apa arti semuanya ini? Yuk kita lihat sama-sama. Yang bagian yang pertama Bapak Ibu, ada dua dasar motivasi dalam kehidupan kita. Yang pertama dasarnya apa? Dua dasar. Dua itu apa? Yang pertama digambarkan di ayat 22, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Jadi dua ketentuan Allah, dua dasar kehidupan, satu hamba, satu merdeka. Anaknya Hagar adalah anak-anak perhambaan. Anaknya Sarah adalah anak-anak perempuan merdeka. Ya. Apa artinya Bapak Ibu? Hamba. Apa itu hamba? Hamba adalah orang yang hidup karena apa Bapak Ibu? Hamba itu hidup setiap hari dengan takut. Dalam Ibrani dikatakan, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kelemahan, kegelapan, angin badai. Tahu Bapak Ibu, waktu hukum Taurat diberikan di Kejadian, Gunung Sinai itu menyala-nyala seperti api yang menyambar. Setiap orang yang menyentuh kaki gunung itu mati. Karena Gunung Sinai melambangkan kekudusan Tuhan. Hukum Taurat itu adalah wujud
kekudusan Tuhan. Ada nggak orang yang bisa melakukan hukum Taurat? Tidak ada. Makanya orang nggak bisa hidup karena hukum Taurat. Kekudusan Tuhan membawa manusia nggak bisa datang mencapai Tuhan dengan usaha dan perbuatannya. Tetapi manusia, Bapak Ibu, lebih suka mengandalkan usaha dan perbuatannya. Manusia didorong oleh rasa takut. Kalau dia nggak melakukan, nanti bisa dibunuh sama tuannya, bisa dimatiin sama tuannya. Nah, hari ini Bapak Ibu, apakah saudara hidup sebagai anak-anak perjanjian atau masih hidup sebagai anak-anak perhambaan? Apa buktinya kita hidup sebagai anak-anak perhambaan? Kita melakukan segala sesuatu dengan rasa takut. Saya bertanya, hari ini Bapak Ibu datang ke gereja karena takut? Takut nggak diberkati Pak, nanti toko saya nanti sepi Pak kalau saya nggak ke gereja. Nanti saya kualat Pak kalau saya nggak beribadah. Mungkin jemaat GBC tidak lagi seperti itu ya. Amin. Kalau saya dulu seperti itu Bapak Ibu, puasa baru melakukan dosa, takut dihukum Tuhan, puasa 1 hari 1 malam gitu ya. Ketakutan bukanlah membawa orang kepada perbudakan. Ketakutan justru membawa manusia kepada perbudakan. Anak-anak kalau disuruh sesuatu oleh papanya, nak, ya, Ricky, nanti bapak pulang rumah udah bersih semua ya. Kalau nggak bersih, kena kamu nanti. Mana Ricky tadi? Oh, iya. Kira-kira Ricky membersihkan rumah, tapi waktu dia membersihkan rumah itu dengan sukacita nggak? Dia melakukannya dengan penuh keterpaksaan. Aduh, membayangkan tali pinggang terkak gitu ya. Dia terpaksa membersihkannya. Atau sebaliknya, Ricky bersihin rumah, nanti papa belikin es krim gitu ya. Yang menggerakkan dia bukanlah kesadaran, tetapi reward dan punishment. Saudara bersyukur ada di gereja baptis, karena yang menggerakkan gereja kita bukanlah reward dan punishment. Saya mau jamin di gereja ini Anda tidak pernah lagi ditakut-takutin. Ayo beri perpuluhan, nanti Tuhan marah sama kamu. Atau sebaliknya, ayo beri perpuluhan supaya Tuhan memberikan berkati 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Lihat nih saya nih, jam saya puluhan juta. Kenapa? Karena saya taat melayani Tuhan. Saudara, itu bukanlah gereja yang menghidupi Injil. Itu adalah gereja yang membawa jemaatnya kepada perhambaan. Amin. Tapi gereja yang memberitakan Injil tidak pernah lagi seperti itu. Dasarnya bukan takut, tapi dasarnya apa? Kasih. Makanya di dalam Roma dikatakan, bukan kamu yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita tahu Tuhan mati, Dia memberikan segalanya bagi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan, karena kasih sejati hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada kasih yang lain, tidak ada jalan yang lain. Yesuslah yang mengasihi kita. Maka waktu saudara mengerti kebenaran ini, saudara beribadah, saudara melayani bukan lagi dengan rasa takut, tapi dengan rasa Tuhan udah mati buat aku. Masa sih ibadah sekali seminggu cuma 2 jam aku gak sempat? Amin. Tuhan begitu luar biasa memberikan segalanya buat aku. Cuman memberikan perpuluhan persembahan, masa sulit sih? Ada kesadaran, ada ketaatan, bukan dengan rasa takut, bukan karena iming-iming, tetapi karena kesadaran. Amin. Karena ketulusan. Maka waktu saudara memuji Tuhan seperti tadi, lebih banyak lagi orang diberkati. Kenapa? Dalam setiap pujian pengagungan saudara ada ketulusan, ada kesungguhan, ada transparansi. Bukan karena ada udang di balik onde-onde. Salah. Di balik bakwan gitu ya. Semua kita naikkan dengan rasa syukur dari hati kita. Makanya orang-orang Kristen yang hidup seperti ini, dia penuh kuasa.
dia integritas, dilihat orang, nggak dilihat orang, dia tetap menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Injil mengajarkan orang percaya melakukan segala sesuatu bukan dengan terpaksa, melainkan dengan kesadaran bahwa Allah telah mengasihi terlebih dahulu. Karena Allah telah mengasihi kita, maka kita mewujudkan rasa syukur kita lewat ibadah, perbuatan baik, lewat ketaatan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, kenapa Bapak Ibu kebenaran ini disampaikan kepada orang-orang Galatia? Di dalam orang Galatia itu ada namanya Judaizer. Judaizer itu adalah orang Yunani, orang Galatia yang mengikuti tradisi, adat, kebiasaan dari Yahudi. Mereka pikir mereka mampu melakukan hukum Taurat. Mereka mengajarkan gini, tidak cukup Pak, kalau Bapak hanya percaya Yesus selamat, Bapak harus disunat supaya diselamatkan. Judaizer ini mengajarkan tidak cukup iman membawa kita ke selamatan. Maka kalau orang Judaizer di sini, lagu-lagu kita tadi mereka nggak berani nyanyikan gitu ya. Mereka mengajarkan untuk selamat itu selain percaya harus menaati adat istiadat orang Yahudi. Harus disunat. Tapi saudara, masalahnya siapa yang mampu melakukan seluruh hukum Taurat? Yahudi saja, orang Yahudi yang asli aja nggak ada yang bisa sampai hari ini melakukan hukum Taurat. Musa yang menerima 10 hukum Taurat saja nggak pernah bisa memenuhi hukum Taurat dalam hidupnya. Tidak ada yang bisa. Tapi pengajar Judaizer merasa sanggup. Tahukah Bapak Ibu, rasa mampu itu menjadi bahaya. Rasa mampu itu membuat kita salah konsep. Kita pikir Tuhan itu butuh campur tangan kita untuk memberkati kita, untuk menyelamatkan kita. Dulu juga saya pernah melayani dengan salah konsep. Saya pikir, Tuhan, kalau pelayanan ini saya nggak kunjungan, saya nggak berdoa, saya nggak puasa, pelayanan ini nggak diberkati Tuhan. Seolah-olah saya yang menolong pekerjaan Tuhan, Opa. Seolah-olah karena saya pekerjaan Tuhan itu maju. Nah, mental yang seperti ini sering sekali membawa kita menjadi orang yang sombong. Berhasil, wah ini gara-gara aku ini. Mental yang seperti ini membawa kita kepada sindrom better than, merasa lebih baik dari orang lain. Sindrom seperti ini membawa kita, konsep seperti ini membawa kita kepada apa? Mental jasa. Coba kalau pelayanan itu nggak ada saya, nggak bisa maju. Mencuri kemuliaan Tuhan. Maka saudara, kalau kita merasa Tuhan itu, kita mampu melakukan sesuatu supaya Tuhan melakukan sesuatu kepada kita, itu bukanlah kekristenan yang berinjil. Itulah kekristenan yang beraga. Karena waktu saya merasa mampu, merasa bisa, sering sekali saya menjadi orang yang lupa diri. Sering sekali membawa saya kepada orang yang berpikir karena saya. Maka saya nggak pernah bisa melayani dengan rest in Christ. Selalu melayani itu dengan was-was, rasa khawatir. Kalau saya nggak begini, nggak begitu, saya lupa akan kedaulatan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau mengajak, membawa jemaat GBC untuk tidak lagi melayani dengan kekuatan, untuk tidak lagi mengiring Tuhan Yesus dengan pengertian kita, dengan pikiran kita. Kita berserah kepada kedaulatan Tuhan. Kalau hari ini kita dipakai Tuhan, kalau kita hari ini melayani Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, karena Tuhan yang memberi kita inisiatif, kemauan, kerelaan untuk terlibat dalam pekerjaan yang besar dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dua sistem kehidupan. Tadi dasar kehidupan, sekarang dua sistem atau pola kehidupan. Di ayat 23 dikatakan, diperanakkan menurut daging dan anak dari perempuan yang mereka itu oleh karena janji. Dua anak di sini Bapak Ibu, satu anak diperanakkan karena daging, satu diperanakkan karena janji. Kenapa dikatakan diperanakkan dengan daging? Karena waktu Hagar, waktu Sarah belum hamil, belum melihat penggenapan janji Tuhan. Ini kapan ini? Hartaku banyak, semua ada, tapi aku belum punya anak. Apa artinya semuanya ini? Tuhan berjanji, tapi mana aku belum. Aku saja udah mati haid. Lalu Sarah berpikir begini, ini gak bener lagi nih.
Bram, tuh ambil tuh budakku si Hagar, kawinin dia. Padahal Tuhan sudah janji, kamu akan memiliki keturunan. Kamu akan hamil, menggandung. Tetapi Hagar lebih memilih caranya sendiri. Waktu kita mengikut Tuhan dengan cara kita, waktu kita melayani Tuhan dengan pengertian kita, waktu kita melayani Tuhan dengan inisiatif manusia, disitulah Bapak Ibu kita menghidupi kedagingan. Pelayanan kita dipenuhi dengan kedagingan. Mungkin banyak orang berkata, Pak, kalau pelayan-pelayannya masih pergaulan bebas, masih mabuk-mabuk di kedai tua, itu pelayan-pelayan kedagingan. Ya, itu kata agama. Tetapi standar Injil jauh lebih dalam. Waktu kita melayani dengan cara kita, suka-suka kita, sesuai dengan pikiran kita, keinginan kita, pelayanan itu adalah pelayanan daging, bukan pelayanan roh. Kalau kita melayani, siapa yang kita layani? Tuhan. Maka caranya cara siapa? Tuhan. Saya punya istri, kalau saya melayani istri saya dengan cara saya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Istri saya itu gak suka sambal, Mbah. Kak, saya suka sambal. Karena saya suka sambal, Ma, harus makan sambal kalau menikah sama saya ya. Oke, siap? Dikasih sambal, coba apa yang terjadi? Sariawan ya. Sariawan. Tiap hari jojolin sambal, apa yang terjadi? Dia sariawan setiap hari, mules gitu. Kenapa? Saya berusaha mengasihi istri saya dengan cara saya. Untuk kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bukan cara kita, tapi cara Tuhan. Bukan cara manusia, bukan pikiran kita, tetapi caranya Tuhan. Kalau cara kita, maka caranya telah penuh dengan kedagingan. Tadi saya bilang, kita pikir kita itu butuh, Tuhan itu butuh bantuan kita supaya menggenapi rencananya. Hagar melahirkan Ismail dilakukan menurut daging atau mencari jalan keluar melalui hikmat manusia. Bangsa Israel juga berpikir karena hukum Taurat mereka bisa selamat, mereka bisa layak, mereka bisa diberkati oleh Tuhan. Apa yang terjadi? 3.000 umat Israel meninggal. Karena apa? Mengingatkan kita, selama kita, kekristenan kita levelnya agama, selama kekristenan kita penuh dengan kedagingan, bukan justru membawa kehidupan, tetapi membawa kematian. Pola manusia berdosa, berinisiatif mencari jalan keluar dengan hikmat yang telah mengalami kerusakan total. Tetapi Allah, pola Injil, Allah yang kudus berinisiatif memberikan jalan keluar menurut kepada manusia berdosa. Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan yang berinisiatif. Dia datang mengutus anaknya, dia datang menjadi manusia sama seperti kita, karena ia peduli dan mengasihi kita. Bukan cara kita, tapi cara Tuhan. Tapi jujur Bapak Ibu, kita lebih senang menggunakan cara kita sendiri dan mencari cara praktis. Kita lebih memilih menggunakan hikmat dan logika manusia daripada bergantung kepada Tuhan. Itulah manusia, lebih suka mengandalkan caranya sendiri. Tetapi ketika kita hidup dengan cara seperti ini Bapak Ibu, justru kisah kita menunjukkan bahwa anugerah Allah itu menjadi nyata ketika kita berhenti menggunakan cara kita sendiri. Waktu kita menggunakan cara kita sendiri, justru anugerah Allah itu tidak terlihat. Tapi waktu kita menggunakan cara Allah, pola Allah, maka kedaulatan Allah, anugerah Allah itu dinyatakan. Kalau kita menggunakan cara kita sendiri, seolah-olah Tuhan itu, kita membatasi Tuhan, kita membatasi kuasa Tuhan, cara Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Tim Keller, seorang pendeta, bertobat yang membawa pada hidup kekal bukan hanya meminta ampun dan menyesal atas dosa kita,
tetapi bertobat dari usaha mendapat keselamatan dengan upaya sendiri, dan bertobat atas hal-hal yang tidak kita atas hal-hal yang kita duga benar. Jadi saudara, bukan kita yang menolong Tuhan. Tuhan itu cukup dengan kedaulatan dan kuasanya. Bagian kita adalah masuk dalam rencananya yang indah. Yang terakhir Bapak Ibu, dampak dari masing-masing kehidupan. Ayat 29, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Siapa yang suka menganiaya Bapak Ibu? Yang suka menganiaya itu adalah orang yang hidup dalam daging, yang hidup dengan pondasi bukan Injil, yang hidup dengan cara manusia. Orang yang hidup dengan cara seperti ini selalu akan menyakiti orang lain. Jujur, tanya diri masing-masing. Kita terakhir kali disakiti atau mengasihi atau menyakiti? Kalau kita menyakiti, tandanya kita hidup di bawah, di dalam daging, ya. Dampak dari kedua sistem ini Bapak Ibu, terakhir Bapak Ibu, tenang. Terakhir. Dampak dari dua sistem ini, hukum Taurat ketika diberikan 3.000 orang mati, tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan 3.000 orang bertobat. Orang yang hidup di bawah daging selalu akan menganiaya. Kenapa? Kesombongan, penghakiman akan menguasainya. Waktu dia berhasil, oh ini gara-gara saya, sombong, lalu menghakimi orang lain. Waktu gagal, minder, tapi mau kelihatan hebat orang-orang, akhirnya dia membangun kemunafikan. Ini semua bukanlah kehidupan di dalam Injil Yesus Kristus, ya. Ini adalah kehidupan di bawah agama. Di dalam Galatia ini ada dua golongan. Yang pertama, golongan atau kaum Yakobus. Yakobus itu ekstrim kanan, Pak. Kalau orang nggak benar, selalu menghakimi. Nggak boleh, kamu dosa, kamu pokoknya penghakiman gitu ya. Tapi ada satu lagi golongan, namanya golongan Barnabas. Golongan Barnabas itu, nggak apa-apa, daripada saya tegur nanti dia benci sama saya, yaudah diem-diem aja, pembiaran. Dua golongan ini lahir dari pola kehidupan beragama. Dua-dua ini gak benar. Jujur Bapak Ibu, kita pasti ada di salah satu kecenderungan ini, atau kadang-kadang dua-dua. Kalau saya jujur, saya di golongan Barnabas. Tapi kekristenan seperti ini tidak membuat kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Sama, akan membawa kita dengan orang-orang di luar sana. Tetapi Bapak Ibu, apa yang membuat kita berbeda? Pola Injil. Pola Injil, kehidupan Injil akan membuat kita berbeda. Kalau orang salah, kita juga tidak menghakimi. Tapi kalau orang salah, kita juga tidak membiarkan. Waktu orang salah, caranya seperti orang yang berinjil begini. Menegur bukan karena orang itu tidak menghargai dia, atau orang itu merusak, mengganggu kehidupan dirinya. Tapi waktu dia menegur, karena orang itu tidak menghidupkan Injil. Waktu dia misalnya berbohong, Pak, Bapak tahu nggak Tuhan itu sudah menebus Bapak? Iya dong. Dengan apa? Dengan darah yang mahal. Dia memberikan anaknya mati buat hidup saya. Mulut kita ditebus nggak sama Tuhan, Pak? Iya, ditebus. Kalau mulut kita ditebus, boleh nggak kita omong-omong yang melukai orang lain? Oh enggak, Pak. Dia menegur, tapi menegur dengan Injil, dengan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, inti dari kekristenan adalah keajaiban kelahiran baru melalui Roh Kudus yang memberi kemampuan untuk menghidupi Injil Yesus Kristus. Makanya di ayat 26 dikatakan, kita anak-anak yang lahir dari perempuan merdeka. Waktu kita percaya kepada Yesus, waktu kita datang kepada Yesus, pada waktu itu roh anaknya tinggal di dalam diri kita, yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dengar, untuk menjadikan kita anak, Tuhan tidak memberikan mujizat, Tuhan tidak memberikan berkat. Karena berkat mujizat itu tidak pernah bisa mengubah hati. Karena berkat mujizat itu tidak pernah mentransform hidup kita. Tetapi untuk mengangkat kita menjadi anak, Dia memberikan rohnya, supaya kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dia mati menebus kita. Dia memberikan roh anaknya kepada kita. Dulu saya berpikir gereja yang hebat itu gereja yang penuh dengan mujizat, berbahasa roh, mujizat di mana-mana. Saudara, mujizat dan berkat tidak pernah mengubah hati. Kalau bisa mengubah hati, tidak ada orang Israel yang bersungut-sungut. Kalau bisa mengubah hati, tidak ada orang Israel yang mengutuki Tuhan. Mujizat seperti apa yang tidak dialami oleh bangsa Israel? Semua mujizat sudah dialami.
tapi ternyata mereka bersungguh-sungguh bahkan mengutuki Tuhan. Gereja yang luar biasa adalah gereja yang menerima Injil, menyadari aku sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ada Roh Kudus dalam diri saya, ada Roh Anaknya dalam diri saya. Itu yang akan mentransform hidup kita. Saudara tahu kenapa saudara disebut anak-anak Allah? Saudara disebut anak-anak Allah. Kenapa? Karena Roh Anaknya ada di dalam kita. Colek samping kiri kanan. Roh Anak Allah ada di dalammu. Roh itu akan mengingatkan kita. Mengingatkan kita apa? Tentang apa yang dikatakan dikerjakan Yesus. Ingat, Allah Bapa merencanakan, Yesus mengerjakan, Roh Kudus mengaplikasikan, memastikan apa yang dikerjakan oleh Bapa, oleh Yesus digenapi dalam hidup kita. Roh Kudus akan mengingatkan Kristus yang rela mengambil rupa sebagai hamba, yang tunduk dan taat dengan sempurna memenuhi tuntutan hukum Taurat, supaya kita yang ada dalam Kristus dimerdekakan dari tuntutan Taurat dan diadopsi menjadi anak Tuhan. Kristus rela lahir menjadi manusia sejati dan rela menjalani hidup sebagai manusia namun tidak berdosa, supaya kita yang mati rohani dilahirkan kembali oleh karya Roh Kudus, dan Roh Kudus menampukan serta mendampingi kita untuk menjalani hidup yang serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Roh itu yang akan membawa kita mengenal dan mengalami kasih Bapa setiap hari, sehingga kita bukan lagi anak-anak hamba, tapi anak-anak yang merdeka. Kita tunduk kepala. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Sudahkah kita hidup sebagai anak-anak Allah? Atau ternyata kita masih hidup sebagai anak-anak hamba? Pelayanan, pengorbanan, kebaikan yang kita lakukan hanya sebatas untuk diri kita, karena didorong rasa takut, karena ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Kalau itu saudara, mari kita mengaku dan minta dan menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan sudah menyediakan segala berkat. Dia sudah mengerjakan keselamatan. Dia sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Kita melayani, berbuat baik, bukan supaya Tuhan senang dan selamatkan kita. Dia sudah senang, Dia sudah mengasihi kita. Jadi kalau kita melayani, beribadah, berbakti, itu semua dengan rasa syukur, dengan kasih Tuhan yang kita alami. Kita mau memanjatkan syukur lewat ibadah kita, perbuatan baik kita. Mungkin selama ini saudara juga melayani seperti yang saya alami, berpikir bahwa lewat pelayanan ini saya menolong Tuhan. Mari bertobat, karena sering sekali membuat kita lupakan Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan pikiran kita, dengan cara kita, padahal kita bukan melayani Tuhan. Kita hanya mengatasnamakan Tuhan. Sebenarnya kita melayani dan mengasihi diri kita sendiri. Mari saudara, Tuhan ingin membawa engkau lebih kuat dari apa yang dunia katakan, dengan apa yang kau pikirkan tentang dirimu. Karena Dia sudah mengerjakan Injil. Injil itu akan bekerja. Injil itu akan memampukan. Injil itu akan membuat kita berbeda, menang atas sistem perbudakan dunia ini. Sehingga hidupmu tidak akan pernah sama, keluargamu tidak pernah sama, gerejamu tidak akan pernah lagi sama, tapi menjadi gereja yang menyatakan kekuatan Injilnya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Bapa buat umat-Mu. Kami rindu Tuhan, Injil tidak hanya sekedar slogan dan pajangan, tapi biarlah Injil-Mu merasuk setiap sendi-sendi kehidupan kami, setiap aspek hidup kami, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai jemaat, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Injil-Mu menjadi dasar hidup kami. Injil-Mu menjadi pegangan hidup kami, menjadi filosofi, menjadi pola hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan berkaryalah, bekerjalah. Roh Kudus-Mu membawa kami Tuhan, terus menjadi jemaat yang menggenapi rencana Tuhan. Jemaat
yang mengalahkan setiap sistem pola hidup dunia dan membawa kami menggenapi maksud-maksud Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan ingin membawa engkau terus berjalan menggenapi maksud rencananya. Jemaat yang tampil beda, jemaat yang menyatakan anugerah kebenaran dan kasih karunia-Nya. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan-Mu Tuhan. Amin. Membangkitkan kuasa, hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita naikkan, kita serukan, biar sebagai kerinduan dan harapan kita, Roh-Nya memenuhi seluruh kehidupan kita. Yesus, terima kasih. Katakan, Roh Allah yang hidup. Amin. Roh Allah yang hidup, urapan-Mu atasku Tuhan, urapan-Mu membangkitkan kuasa. Roh membebaskan
Kudus-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Oleh kekuatan dan pimpin Roh Kudus-Mu, mata kami dicelikan, urapan baru kami alami. Yang terbelenggu saat ini dibebaskan, yang terluka saat ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu kami dibangkitkan menjadi umat yang menggenapi rencana. Bapak Ibu Saudara, di hadapan Allah saat ini, mari datang pribadi lepas pribadi, datang membawa kesungguhan hatimu, datang membawa komitmen hidupmu. Di antara Bapak Ibu yang hari ini rindu, Tuhan, mulai hari ini pelayananku bukan didasarkan oleh rasa takut, tetapi ucapan syukur. Taruh tangan kananmu di dada. Amin. Amin. Di antara Bapak Ibu saat ini yang mungkin selama ini melayani suka-suka hati sendiri sesuai dengan keinginan, mulai hari ini jadilah orang yang umat yang melibatkan Roh Kudus. Minta Roh Kudus mengajar kita apa yang perlu kita lakukan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Menjadi umat yang melayani bukan dengan cara kita, bukan kita dengan pikiran kita yang selalu berpikir kita yang menolong pekerjaan Tuhan. Tuhan itu berdaulat. Dia penuh kuasa. Dia sanggup menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu. Tanpa kita, Tuhan tetap menggenapi rencananya. Kalau kita bisa terlibat dalam pelayanan Tuhan, itu adalah anugerah. Itu adalah kesempatan yang besar. Maka kalau kita melayani, mari kita melayani mulai hari ini dengan hikmat, dengan pimpinan dan cara Tuhan. Kalau mungkin waktu-waktu yang lalu kita melayani tanpa melibatkan Tuhan, hari ini datang sama Tuhan. Tuhan, mulai hari ini aku bertobat Tuhan. Aku mau melayani anakku, istriku, suamiku dengan hikmat-Mu. Melayani gerejaku dengan hikmat-Mu, dengan caramu, dengan pimpinan-Mu. Taruh tangan kananmu di dada. Amin. Amin. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ini melihat ada dampak, ada buah-buah kehidupan yang tidak baik. Kita suka menyakiti, kita suka mengecewakan. Pelayanan yang kita lakukan justru melukai orang lain. Kenapa? Nah, selama ini dasar pelayanan kita adalah salah. Bukan ungkapan syukur, tapi untuk memperoleh sesuatu. Mari mulai hari ini kita melayani dengan ungkapan syukur, dengan pimpinan Roh Kudus. Maka apa yang terjadi saudara? Lewat hidup pelayanan kita lakukan, justru banyak orang akan menerima hidup yang kekal. Amin. Seperti ketika Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang bertobat melalui kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kemanapun kita pergi akan membawa kehidupan buat orang sekeliling kita. Kalau itu saudara, kalau itu kerinduan saudara, mari taruh tangan kananmu di dada. Amin. Bapakku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang teracung di dada mereka, sebagai komitmen keputusan untuk merespon kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu tinggal tetap menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun. Sehingga mulai hari ini kami menjadi umat yang melimpah dalam kasih karunia Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Semua bersumber dari maksud, tujuan, cara, kekuatan dari Tuhan. Bukan lagi dari kami, bukan lagi dari dunia ini, bukan lagi kebiasaan kami, bukan lagi apa yang kami sukai, tetapi apa yang Tuhan sukai. Terpujilah Engkau Tuhan. Biar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dasar, pondasi, filosofi, pegangan hidup kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan kami akan melihat Injil-Mu adalah kekuatan yang memampukan kami menjadi saksi Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang tampil beda dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan buat firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang diberkati, bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk.